hanya di jangka waktu 30 menit. 30 menit akan saya bagi dua term. Yang pertama adalah kita bedah koper selama 15 menit, kemudian 15 menit kemudian akan dibantu oleh rekan saya, Pak Basir, untuk kita belajar memasang aplikasi nusuk. Untuk apa aplikasi nusuk itu? Aplikasi nusuk itu kita prepare jauh-jauh hari sebelum nanti Bapak Ibu masuk Kota Mekah. Seandainya pun aplikasi masih di lock, kita sudah punya akun, jadi nanti di sana tinggal mengaktifkan. Baik Bapak Ibu, kalau jamaah haji rahimahullah, karena kita gelombang kedua dan tentunya kita langsung landing di Jeddah. Kita dari Indonesia sudah memakai, pertama bapak-bapak sudah memakai kain ihram, dan kita akan niat untuk umroh ketika kita berada di atas pesawat. Jadi apa saja yang harus kita siapkan dari rumah menuju ke Donohudan? Dari kami pembimbing menyiapkan plan A, ya. Jadi kenapa biasanya kita hanya diwajibkan membawa dua koper, yaitu koper koper bagasi dan koper kabin? Maka untuk bapak-bapak terutama untuk menyiapkan tas tambahan. Nah, ini maafkan kegabutan pembimbingnya, tasnya diorek-orek. Nah, ini Bapak Ibu, isinya apa? Isinya adalah kain ihram yang akan kita pakai di Donohudan. Kenapa nggak ditaruh di koper kabin? Kenapa coba Bapak-bapak Ibu? Makan tempat. Koper kabin akan kita isi baju lebih banyak. Kenapa? Antisipasi apabila kita nanti sampai di Makkah, kita belum bertemu dengan koper bagasi. Karena informasi yang sudah beredar, ada jamaah yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 8 hari belum ketemu koper besar. Makanya koper kabin kita isi dengan baju sebanyak mungkin. Ini saya timbang 8 kilo. Nah, aturan 7 kilo ya, tapi saya 8 kilo karena ini hanya 20 kilo. Ini kosong. Oke. Jadi nanti totalnya hanya 28 kilo. Hitungannya seperti itu. Jadi hitungannya kan satu pesawat dihitungnya ya. Jadi ini batasnya berapa Ibu? Pak? 32. Ini hanya saya timbang hanya 20 kilo. Ini maksimal berapa? 7 kilo. Tapi saya isi 8 kilo. Masih kurang banyak. Oke. Jadi nggak masalah. Tapi ini hanya kembali ke tas bawaan. Ini hanya sampai Donohudan. Setelah sampai Donohudan, ini kita keluarkan hanya berisi hanya kain ihram 1 setel, jadi atas dan bawah isinya itu. Saja tas kresek juga boleh. Nah, ini untuk hanya sampai Donohudan. Sampai Donohudan kayak ihram kita pakai, kemudian dimasuk koper kabin. Kemudian ini selesai ya. Sudah nggak ada pertanyaan. Karena waktunya sempit, jadi pertanyaan hanya nanti lewat grup atau wabri. Untuk selanjutnya adalah tas paspor.
Tas paspor isinya apa saja kan? Yang pertama ini, oke, itu ada setoran pelunasan, kemudian fotokopi apa? Bukan fotokopi visa, foto. Nah ini contohnya, ini bisa. Kemudian apalagi selanjutnya adalah obat-obatan yang Bapak Ibu pakai dalam keadaan darurat seperti tetes mata, betadine atau obat pusing kepala atau apa yang Bapak Ibu butuhkan dalam kondisi darurat, bisa diapel atau apapun. Kemudian persiapan receh, uang real itu di sini. Kemudian khusus, ini saya biasanya bawa sanitizer. Sanitizer ini di samping untuk cuci tangan, ini sedikit nggak tahu bau promosi atau apa, tapi ini selama saya 2023 di Makkah dan Madinah itu alhamdulillah bila saya tidak batuk dan tidak gerok atau flu. Ini dari di samping untuk cuci tangan juga bisa untuk disemprotkan di masker, atau kalau Bapak Ibu sudah ada gerok di tenggorokan, jangan nunggu sampai batuk ya, semprotkan saja, semprotkan. Saya contoh. Ini yang bisa jadi, ini rasanya hambar, begitu metelan, terus ya nggak hanya ya normal, ini cuma antiseptik, antibiotik. Sanitizer ini untuk haji dan umroh. Atau kalau hidungnya sudah terasa gatel atau kering, semprotkan aja ke hidung gitu. Ini sudah Bapak Ibu. Jadi insya Allah saya juga tidak vaksin influenza. Jadi karena sudah sering, saya berkali-kali divaksin, rasanya kok badan bocor halus kalau sering divaksin. Jadi saya pakainya. Kemudian selesai ya, kita lanjut karena tinggal 5 menit. Untuk ini Bapak Ibu kalau menghendaki bisa monggo mundur di depan masjid. Ada ini. Masjid ini, masjid. Kemudian, nah, itu spray saja. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini memang lebih berat. Untuk koper kabin itu kita siapkan juga persiapan untuk arbusnya. Jadi kita persiapannya lebih panjang, enggak cuma untuk begitu sampai di Mekah selesai ihram wajib kemudian ganti baju, tapi kita prepare-nya sampai arbusnya, karena kekhawatiran kita nggak akan ketemu dengan koper besar sampai arbusnya, padahal kita cuma tinggal punya waktu 2 atau 3 hari menjelang wukuf. Jadi yang perlu Bapak Ibu lengkapi di sini adalah perlang, okay. Kemudian kain ihram tambahan 1 lembar di sini, kemudian baju dan kaos diperbanyak, baju, celana, kaos di sini ya. Ini sudah benar-benar fix barang bawaan saya. Jadi kalau saya adul-adul nanti ada barang-barang rahasia yang ada di sini. Oke, yang penting itu Bapak Ibu itu padatkan saja, nggak masalah ini.
terlalu berat karena nanti di Dono Udan tidak ada timbangan. Timbangan hanya untuk koper besar saja karena masuk bagasi. Nanti pulangnya baru dua-duanya ditimbang. Kemudian yang berikutnya ini yang perlu Bapak Ibu bawa di koper sini adalah kembali seperti tadi, setoran pelunasan BPIH, kemudian visa, fotokopi, foto juga, spidol, perlengkapan, kemudian ini sekedar buku, apa ini namanya, kantong urin. Oke, ini kalau Bapak Ibu darurat ketika kita berada di sedang wukuf atau di bandara atau dimanapun, ini bisa pakai kantong urin. Kemudian yang sebelah sini adalah bekal hidup kita Bapak Ibu. Yang paling penting adalah power bank. Power bank dimatikan dan disimpan atau masuk ke koper kabin. Semua barang elektronik yang mengandung baterai dilarang masuk ke koper bagasi. Oke. Kemudian di sini ada jajan-jajan, ada tisu basah, kemudian tisu kering, perkabelan karena ini penting baik di hotel atau saat armusna. Mungkin aneh buat yang ngapain bawa-bawa kabel gitu. Ternyata ini sangat bermanfaat ketika kita berada di Mina, di tenda Mina. Kemudian perlengkapan mandi. Nah, perlengkapan mandi penting karena kita mulai dari Dono Udan kemudian turun Mekah. Apabila kita nggak ketemu koper besar, kita masih bisa mandi. Jangan lupa di dalamnya diikutkan juga sabun cuci. Karena kita juga ikut tadi nyuci kalau sampai Mekah. Kalau di Madinah tidak boleh nyuci ya, di hotel. Jadi kalau di Mekah sudah boleh nyuci. Kemudian jangan lupa di sini ada colokan kaki 3. Ini ikutnya ke koper kabin. Kemudian ganjel weteng. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai energen atau kalau masih ada space bisa dimasukin roti kering atau apapun ada. Ini antisipasi kalau kita kelaparan atau yang mulai diisi kok dari maktab belum dibagikan konsumsi, kita bisa isi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya cukup ya. Kalau koper besar apa perlu dibongkar juga ya? Iya. Untuk tas ini juga tetap masuk di koper kabin. Karena sewaktu kita begitu turun di Mekah langsung kita melaksanakan umroh wajib, kita pakai ini. Tas KBIH itu fungsinya di samping untuk bawa sandal ketika masuk Masjidil Haram, bawa air minum, juga untuk identitas. Dari jauh akan kelihatan gelap-gelap rombongan KBIH Aisyah. Ini kan kelihatan terang sekali. Nah itu, ya. Jadi karena kita dikasih sama temenan itu tas paspornya kecil, beda dari 2023. Jadi nggak bisa buat tempat sajadah, tempat sandal atau apa, hanya yang dengan tas paspor ya, muate paspor gitu. Kalau ini segala macam masuk. Cukup ya. Saya ingatkan sekali lagi, perlak ada di sini, bukan di koper besar. Oke. Tetap kita akan koper besar perlu apa enggak? Sampai tunggu.
kita nanti di tas ini kan dapat ini ya Bapak Ibu. Ketika kita wudhu di pesawat, ada yang pakai tayamum dengan jok pesawat, ada yang kepingin pakai air, maka ini nanti dibawa dalam keadaan kosong, kemudian setelah di pesawat baru diisi, karena kalau dibawa dalam keadaan isi nanti dibuang ya. Ini kalau saya tak tambah ini botol kecil kosong juga. Bapak Ibu kalau buang yang sewu, kalau pas kepeksa buang air besar, kira-kira mau wajib pakai tisu apa pakai air? Pakai air ya. Di sana itu nggak ada air kecuali dari wastafel. Dan kenapa botol sekecil ini? Karena botol kecil ini kalau kita masukkan ke wastafel bisa. Kalau lebih besar nggak bisa, di samping itu juga memenuhi tas. Jadi ini emergency, sifatnya emergency. Nanti karena kalau di pesawat itu botolnya botol yang 600 ml ya. Nah ini kita bawa botol kecil yang seperti ini untuk kita bisa nampung kalau Bapak Ibu sangat-sangat risih pas buang air besar, ya kita bisa nampung di pesawat. Gimana? Dicoba. Ya, sabar. Kalau saya pertama hari itu mohon sama Allah, ya Allah izinkan saya buang air besar di pesawat. Dulu, kalau sekarang enggak. Karena Pak, supaya saya bisa dapat pelajaran memberikan ilmu kepada yang lain. Kalau buang air kecil gampang, tapi kalau buang air besar problem. Ya. Nah, nanti tadi botolnya yang kandung ini terlalu bisnis. Itu aja tambahan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya bawa 4 kain ihram, 2 di tas tadi, 1 di cover kabin, 1-nya lagi di cover bagasi. Ini Bapak Ibu. Dan ini ember, masih kosong banyak. Yang saya penuhi adalah sebentar, kembali lagi, Bapak Ibu sudah diusung ya jadwalnya, list pakaian yang akan dibawa di koper besar sudah dibagikan kemarin, belum aja. Nah ini sudah, nah ini saya kurangi, jadi semuanya yang harusnya di sini separohnya saya pindahkan ke koper kabin, antisipasi kalau kita nggak ketemu koper besar dalam 2 atau 3 hari. Kemudian untuk cadangan, nah ini untuk koper sebelahnya, untuk bagian sebelahnya. Yang pertama pastinya ada fotokopi visa, kemudian pelunasan dan foto atau fotokopi paspor, kemudian penipi, benda-benda tajam berada di sini, kemudian seker, cukup jenggot ya, bahasa nenek kerokan jenggot, kemudian karet, potongan kuku atau gunting. Nah, yang istimewa adalah sebelah sini. Saya bawa Indomie banyak. Enggak untuk dimakan sendiri, tapi untuk jamaah. 1 untuk jamaah. Karena memang ya pengalaman yang tahun lalu kita selalu makan bareng-bareng. 1 kamar, toh akan kabel dengan koper baik panganannya, gitu. Kemudian ini juga untuk sodako ke office boy kalau dikasih ini barang 1-2 bungkus selama kita di muka itu manut teko dikongkon apa baik
mau tiap pagi dia jaga di depan kamar kita, suruh bersihin WC, suruh vakum karpet, itu nurut. Itu untuk apa ya istilahnya? Tekniknya, betul. Kemudian ini tas BSI, Bapak Ibu sudah terima belum? Sudah. Ini check out 2012, terimanya baru tahun ini ya. 13 tahun ya harus. Nah, tas ini isinya perkakas jemur-menjemur, ada tambang, ada pemean, ada sabun, kemudian ini tambang, hanger, semuanya ada di sini. Jadi yang khusus untuk perjemuran saya kelompokkan jadi satu tas. Kemudian Kak Ibu, nah ini juga di samping buat anduk, tapi bapak-bapak ibu-ibu jangan ngambilnya dari mobil ya, yang bekas ngelap motor atau mobil, beli baru. Jangan bekas. Itu untuk andukan atau untuk menahan panas kita ketika kita berada di tenda bina mendinginkan geger atau leher. Kemudian sandal, cadangan, ada ember lipat. Ya, maafkan saya karena saya berangkatnya jomblo, jadi nyuci sendiri bawa ember sendiri. Enak yang bawa istri, ya. Ada yang nyuci. Ya kalau bisa ya bawa ember. Kemudian mangkok itu saya nggak bawa piring, tapi bawa mangkok karena ada tutupnya nih. Fungsinya apa yang ada tutupnya itu multifungsi, bisa buat bikin kopi, bisa buat bikin indomie, gitu. Lebih praktis karena saya nggak nambah bawa cangkir. Kalau kopi saya pakai gelas aqua atau botol bekas gitu. Karena apa? Karena untuk memperingan koper tersebut. Selain itu saya bawa tadi indomie, kemudian energen, apa ini kan? Persambelan. Bapak Ibu kalau merasakan besok ke kamar saya aja yang suka pedes-pedes. Saya sediain untuk 40 hari. Kemudian masker tadi juga sudah dipisah. Ini masker cadangan. Saya sehari sekali ganti